Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat nastar klasik yang bahannya simple tapi rasanya istimewa. Jadi ikuti prosesnya sampai akhir yuk. Pertama-tama kita buat selai nanasnya dulu. Ini saya pakai kurang lebih 500 gram nanas. Kemudian saya potong-potong untuk memudahkan proses pemarutannya. Di sini saya menggunakan parutan keju dan diparut secara manual. Sebenarnya kalau mau di blender pun tidak apa-apa, tapi seratnya lebih terasa jika diparut secara manual. Nanas yang sudah selesai diparut semua ini, saya pindahkan ke dalam teflon dan siap untuk dimasak. Sebelum dimasak, tambahkan juga 2 batang kayu manis dan sejumput garam. Nanas yang sudah diparut tadi dimasak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu kita masak hingga airnya sedikit berkurang. Nanti, kalau airnya sudah berkurang, bisa kita masukkan gula pasirnya. Di sini saya menggunakan gula pasir seberat 150 gram. Bisa ditambahkan sampai 200 gram jika memang suka manis. Jika air dan gula sudah mulai terlihat larut, kita harus sering-sering mengaduk agar tidak gosong bagian bawahnya. Dan ini adalah hasilnya. Kita siap untuk menggunakannya sebagai isian nastar. Langkah selanjutnya yaitu kita pulung selai nanasnya agar lebih mudah saat proses pembuatan nastar nanti. Supaya tidak lengket, piring dan tangan saya olesi dengan sedikit minyak sayur. Kalau tidak ingin tangannya kotor, bisa pakai sarung tangan plastik. Tadi saya sudah mencobanya, tapi prosesnya jauh lebih lama, makanya saya menggunakan tangan saja. Yang penting sudah cuci tangan agar higienis. Oh iya, di sini saya menggunakan sendok takar yang paling kecil supaya nanti ukuran dari selai yang kita ambil bisa sama. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat kulit nastar yuk. Siapkan wadah untuk membuat adonan. Di sini yang pertama kita masukkan adalah margarinnya. Saya memakai merek Blue Bean Cake and Cookies dengan berat 250 gram. Selanjutnya kita masukkan gula halusnya dengan berat 70 gram. Kemudian kita bisa mulai mengaduknya. Di sini saya menggunakan adukan whisk, kurang lebih nanti diaduknya selama 2 menit. Sampai warnanya pucat dan tercampur rata. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan mixer, tidak masalah. Yang penting diaduknya nanti selama 1-2 menit, jangan lebih dari itu. Dan dengan menggunakan kecepatan atau speed yang paling rendah. Jika sudah tercampur rata dan warnanya pucat seperti ini, lalu kita bisa masukkan telurnya. Sebenarnya telurnya bisa dimasukkan satu persatu atau bisa langsung dua-duanya seperti ini. Jika warnanya sudah pucat dan tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan tepung maizena yang tadi sebesar 70 gram tersebut. Kita masukkan dengan cara diayak. Setelah tepung maizena, yang kita masukkan selanjutnya adalah susu bubuk.
dengan cara diayak juga ya. Setelah itu yang kita masukkan berikutnya adalah tepung terigu. Tepung terigu yang saya gunakan ini mereknya segitiga biru. Diayak juga cara pemasukannya. Tepung maizena, susu, dan terigu diayak tujuannya supaya tidak ada bahan-bahan yang menggerindil. Jadi nanti hasil adonan dari nastar tersebut bisa halus dan lebih lembut. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya nanti halus dan lembut, juga bisa diaduk. Setelah tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan untuk memastikan adonannya sudah bisa dibentuk dan dipulung. Untuk adonannya, saya ambil menggunakan sendok takar seperti ini supaya besarnya sama untuk setiap adonan. Kemudian pipihkan adonannya, lalu kita masukkan selai nanas, lalu tutup lagi dan pulung membentuk bulatan sampai adonannya halus dan licin. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Lakukan hingga selesai. Untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis dengan margarin. Setelah semua adonan telah selesai dibentuk, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven tangkring atau oven kompornya. Lalu, masukkan loyang yang sudah berisi adonan sekitar 25 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk olesannya, siapkan 1 buah kuning telur, lalu kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng, dan juga kemudian kita masukkan 1 sendok makan susu kental manis. Dan supaya warnanya lebih bagus, di sini saya tambahkan pewarna-warna kuning. Saya menggunakan warna kuning muda sekitar 3 tetes, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah dipanggang menggunakan api sedang selama 25 menit, keluarkan adonan dari oven dan dalam keadaan yang masih hangat, langsung diolesi dengan kuning telur yang tadi sudah disiapkan. Langkah ini bisa dilakukan 1 atau 2 kali sesuai dengan selera. Kalau ingin hasilnya lebih bagus, maka dilakukan 2 kali pengolesan telurnya. Setelah diolesi dengan telur, panggang lagi adonan ini sekitar 10-15 menit hingga matang. Setelah matang, keluarkan nastar dari oven. Jika dirasa sudah dingin, baru boleh dilepas dari loyang dan disimpan di wadah kedap udara agar bisa tahan lama.
Dan ini adalah hasilnya. Bawahnya pun tidak gosong, bentuknya sempurna, serta warna kuningnya menggoda. Ini sudah saya icipin dan hasilnya sangat lembut dan lumer di mulut. Nastar ini memang enak banget dan ini recommended, wajib dicoba bagi para pemula. Sekian resep yang bisa dibagi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.